Mereka hanya menyaksikan sebatas profesinya, menjual, memperbaiki barang-barang elektronik untuk CCTV. Itu pandangan saya. Tetapi berbeda kalau anggota. Oleh karena itu dipisahkan berapa kelompok. Anggota ini wajib tahu bagi saya secara umum ketika dilantik menjadi kepolisian, bertugas di reserse, dia tahu alat di depan CCTV itu alat berkaitan dengan pembuktian. Semua reserse tahu, sehingga oleh karena itu hakim mencoba untuk memisahkan yang dari anggota kepolisian tentu dianggap sudah harus lebih paham daripada pekerja-pekerja di bidang elektronik di luar anggota kepolisian. Oke, artinya pertanyaan-pertanyaan dan juga goalnya, tujuan dari pertanyaan hakim itu juga harus dibeda-bedakan antara tadi saksi yang Anda katakan ya, Prof? Ya, tentu hakim mempunyai cara-cara untuk mendapatkan keterangan yang sesungguhnya yang mana, yang tidak benar yang mana, ada kepentingan apa di balik itu. Tentu hakim sudah berpengalaman dan hakim kan berdasarkan dari BAP yang telah menjadi dakwaan. Jadi dalam hal ini yang punya beban itu adalah JPU. Burden of proof itu ada di JPU. Beban pembuktian itu ada di JPU sebenarnya. Hakim hanya mendalami, membuat dirinya yakin dari dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim, itu menjadi putusan hakim. Oke, Prof, yang menarik juga pada hari ini saksi yang dihadirkan adalah HKBP Ridwan Soplanit. Ini adalah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, adalah orang yang pertama kali datang ke rumah Verdi Sambo pada saat kejadian itu berlangsung. Kira-kira apa yang coba digali oleh majelis hakim seputar fakta-fakta pada saat kejadian oleh yang bersangkutan? Bagi pandangan saya, yang bersangkutan berpangkat cukup tinggi ya, sebagai perwira menengah. Nanti nggak lama lagi dia akan menjadi petinggi jenderal. Tentunya mempunyai bekal dalam kedinasan bahwa apa yang diperintah ini patut dilakukan apa tidak dilakukan. Kemudian apa ditemukan ketika pertama kali yang bersangkutan ini ada di tempat kejadian. Itu tentu menjadi hakim memahami dengan baik. Hakim kan bukan tidak tahu yang bersangkutan ini serse, pimpinan di sebuah Polres. Oleh karena itu hal-hal yang saya katakan tadi harus menjadi kerutinan kerja. Alat ini sangat berguna untuk pembuktian. Kalau ini diperintahkan untuk dicopot atau dirusak, tentu akan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah tidak ada kaitan dengan peristiwa? Yang bersangkutan ada di tempat kejadian, tentu di TKP itulah bisa dirasakan. Ya, polisi punya sense atau punya rasa berada di tempat yang menjadi wilayah kerjanya di TKP. Jadi dia punya kepekaan ya, nanti hakim akan mengejar ke sana. Oke, termasuk apa yang dia lakukan sebenarnya atas inisiatif sendiri ataukah perintah dari atasannya? Apakah ini juga akan dibedakan fakta ini oleh majelis hakim? Perbedaannya tidak jauh untuk seorang anggota polisi karena sudah ada ketentuan Perkap ya nomor 7 tahun 2022 yang terakhir mengatur semua perintah atau yang diperintahkan dari atasannya atau kepada bawahan itu dikenal dengan 3 ketentuan pokok. Itu ada di pasal 7 disebutkan di sana. Harusnya perintah yang tidak melanggar norma hukum. Nah, hukumnya apa? Hukum kedinasan serse ini kan alat bukti benda ini. Nah, artinya apa? Harus dicermati perintah seperti apa yang perlu dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Kemudian yang berkaitan dengan melanggar norma agama dan norma susila. Ada 3 norma yang oleh Perkap. Perkap ini peraturan ya, peraturan Kapolri ini bukan edaran tapi peraturan bahwa diwajibkan untuk tidak dilakukan atau tidak boleh diperintahkan. Nah, 3 hal inilah sebagai ukuran seorang perwira menengah pimpinan sebuah kantor kepolisian tingkat Polres sudah tahu ini perintahnya seperti apa. Kalau perintah untuk merusak barang bukti yang alat yang dikhawatirkan menjadi barang bukti, alat bukti ada 2 ya, itu kalau bendanya barang bukti nantinya ini. Tapi alat buktinya ada pemikiran untuk digunakan kaitan dengan peristiwa hukum apa. Alat ini perekaman, nanti bisa dilihat di TKP ini akan terjadi apa. Nah, seperti itu semestinya sudah dipahami dengan baik. Baik, ini menarik, nanti kita akan elaborasi satu persatu terkait 3 hal tadi peraturan Kapolri yang dikatakan Prof Gayus. Namun pemirsa jangan kemana-mana, breaking news masih akan kembali bersama Prof Gayus usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.